Setelah di video sebelumnya kita membahas analisa teknikal saham-saham sektor teknologi dan juga media, di mana ada saham Gotoh, MTEK, MNCN, Buka, dan juga SMA. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham sektor telekomunikasi, di mana yang pertama ada saham Telkom, kemudian Excel, ISAT, Friend, dan juga saham Era. Bagaimana prospeknya untuk besok dan beberapa hari ke depan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Telkom atau Telkom Indonesia. Hari ini Telkom ditutup turun 30 poin atau minus 0,71% ke harga 4190 per lembar saham. Ada hampir 1,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 458 miliar. Langsung dari segi teknikal, Telkom setelah menyentuh area sekitar MA60 mencoba hampir diuji dalam 2 kali kesempatan, namun kemudian turun tanggal 2 November lalu rontok sebelum kemudian menyentuh 4050 dan mantul. Dalam 2 hari perdagangan terakhir juga koreksi setelah 2 hari sebelumnya hijau, dan hari ini itu closingnya tepat di area support. Nah, untuk besok seperti apa? Telkom besok bisa cermati apakah mantul atau malah supportnya dijebol. Kemungkinannya dua itu. Kalau misalkan besok supportnya dijebol, bagi yang mengincar ya tunggu dulu. Nah, kalau misalkan closingnya di bawah 4190 maka ada resiko di bawah balik menuju ke 4050, dan waspada bila closingnya di bawah 4050 karena ada risiko turun lebih dalam menuju ke support berikutnya yang ada di sekitar sini 3930, artinya turun di bawah 4000. Sebaliknya kalau misalkan besok Telkom mulai ada pembalikan arah alias besok hijau, maka resisten terdekat yang bisa cermati ada di 4280. Bila kemudian mampu dijebol, target berikutnya ada di 4350, kemudian di sekitar 4480. Yang kedua ada saham Excel atau XL Axiata. Hari ini Excel ditutup stagnan di angka 2440 per lembar saham atau sama seperti closing hari sebelumnya. Ada 63.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 15,4 miliar. Langsung dari segi teknikal, Excel dalam beberapa waktu terakhir itu sideways cenderung turun ya. Bisa kita lihat sini setelah naik menyentuh titik tertinggi yang ada di 2580, kemudian koreksi. Ternyata balik lagi ke atas, titik tertingginya hanya sampai 2530. Kemudian koreksi lagi, supportnya sama. Kemudian naik lagi, titik tertingginya hanya di sekitar 2480 sebelum kemudian koreksi lagi. Closingnya tepat di sekitar area MA5. Kalau misalkan besok lanjut turun, maka resikonya titik yang bisa cermati ada di sini 2390. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul bisa mulai cermati untuk buy. Namun bila closingnya di bawah 2390, resikonya bisa dibawa balik menuju ke sini 2330 sampai 2310. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata besok setelah bentuk doji ini besok hijau, maka resisten terdekat yang bisa cermati ada di 2480. Bila ini mampu ditembus, berpeluang lanjut naik, nggak jadi turun ya, malah mulai ada pembalikan arah. Target terdekat berikutnya ada di 2530 sekitar area MA60. Bila ini juga mampu ditembus, maka target berikutnya ada di sekitar sini di antara 2580 sampai 2600. Yang ketiga ada saham ISAT atau Indosat. ISAT hari ini ditutup turun 125 poin atau minus 1,87% ke harga 6550 per lembar saham. Ada 30.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 19,7 miliar. Dari segi teknikal, ISAT itu trennya masih turun. Hari ini merah dan sudah merah dalam 2 hari perdagangan terakhir. Closingnya di sekitar area MA20. Untuk besok, ISAT masih ada resiko lanjut turun karena belum ada tanda-tanda balik arah. Jadi asumsi awalnya besok cenderung turun. Titik mana yang bisa cermati ada di sekitar sini, MA200 yang ada di sekitar 6.300 lah. Cermati di sini apakah mantul atau malah dijebol. Kalau misalkan ini juga dijebol, maka ada risiko ISAT turun lebih dalam menuju ke sini. Titik terendah dalam beberapa waktu terakhir di
6150. Bila ini juga dijebol, resikonya bisa dibawa hingga menuju ke 5950. Sebaliknya, kalau misalkan besok hijau mulai ada pembalikan arah, titik yang bisa cermati ada di sini, resisten di 6650. Kalau misalkan mampu closing di atas 6650, maka berpeluang melanjutkan kenaikan dengan resisten berikutnya yang bisa cermati ada di 6925. Yang keempat ada saham Friend atau Smart Friend Telekom. Hari ini Friend ditutup naik 2 poin atau plus 2,66% ke harga 77 per lembar saham. Ada 3,78 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 29,2 miliar. Dari segi teknikal, Friend setelah 3 hari sebelumnya itu selalu merah. Hari ini ditutup hijau dan closing di angka 77, membentuk pola bullish engulfing. Tinggal besok cermati apakah lanjut naik atau malah masih koreksi lagi. Kalau misalkan naik, titik yang bisa cermati ada di sini di sekitar 80. Bila kemudian mampu closing di atas 80, berpeluang menguji resisten berikutnya yang ada di 84 atau sekitar MA60. Sebaliknya, kalau misalkan besok merah lagi, support terdekat yang bisa cermati ada di sekitar sini, sekarang turun sini bisa di 74. Selama nggak closing di bawah 74 masih ada peluang naik, namun bila closingnya di bawah 74 ada resiko lanjut turun dulu menuju ke support berikutnya yang ada di 71 atau bahkan di 68. Dari indikator stokastiknya bentuk golden cross di area oversold, jadi untuk dalam waktu dekat itu masih berpeluang lebih besar untuk naik. Yang terakhir ada saham ERA atau Era Jaya Swasembada. ERA hari ini ditutup stagnan di angka 408 per lembar saham. Ada 261.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 10,6 miliar. Langsung dari segi teknikal, ERA masih berkutat di sekitar area support dalam beberapa waktu terakhir, dan tanggal 8 November yang lalu itu dijebol supportnya ada di 410 dan kemarin itu closingnya di 408, sedikit di bawahnya. Hari ini juga bentuk doji juga masih di bawah support yang kini jadi resist. Nah, besok kalau misalkan mampu closing di atas 410, artinya ERA berpeluang untuk balik arah dengan resisten terdekat yang bisa dimati ada di sekitar 434 sampai 442. Sebaliknya, kalau misalkan besok masih merah, berarti ERA masih melanjutkan penurunan. Support terdekat yang bisa dimati ada di 400, titik terendah dalam beberapa waktu terakhir. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan enggak mantul, 400 malah dijebol, resikonya bisa dibawa menuju ke 378. Dari indikator stokastiknya, sini juga hampir membentuk golden cross di area oversold. Jadi ada peluang untuk balik arah meskipun belum konfirmasi. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor telekomunikasi yang bisa cermati untuk perdagangan besok dan beberapa hari ke depan. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.